Terkini terkait dengan pencarian dan evakuasi korban hingga rencana pengangkatan Badan KMP Tunu Pratama Jaya. Kita ulas malam hari ini bersama Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas yang juga SAR Mission Coordinator Ribut Eko Suyatno. Selamat malam Pak Eko. Selamat malam Mbak. Pak Eko, Gimana? ya titik koordinat kan dan juga lokasi ini sudah ditemukan. Kapan rencana pastinya untuk pengangkatan badan kapal? Baik Mbak, terima kasih atas tindak lanjut dari beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa operasi SAR ini kan dari dugaan posisi kapal tenggelam, terus kita sudah mekanisme pencarian pendeteksian bawah air dengan 3 fase magnetometer, multi beam echo sounder, sampai side scan sonar. Kemudian fase terakhir adalah pengambilan posisi kapal secara visual di bawah air. Sebagaimana yang tertera ini terlihat properti kapal, tulisan kapal di sisi kanan. Nah, inilah yang menjadi fix datum. Dari fix datum ini, kami selanjutnya meyakinkan bahwa disinilah posisi fix datum, sehingga menindaklanjuti kami akan berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait, karena dari fase pencarian dan pertolongan ada lagi tahapan fase pengangkatan kapal, di mana sesuai Undang-Undang Pelayaran nomor 17 tahun 2008 di pasal 203 ini ada para pihak yang berkepentingan, sehingga disinilah yang harus kita komunikasikan, dan nanti dalam pelaksanaannya pengangkatan itu ada fase antara investigasi dan pembersihan pengangkatan bangkai kapal. Disinilah masih ada fase berikutnya. Kalau yang kami pimpin sebagai SAR Mission Coordinator adalah fase pencarian, pertolongan, dan evakuasi. Demikian, Mbak. Oke, jadi yang utama sekarang tetap evakuasi dan pencarian ya, Pak? Iya. Oke, kalau untuk Iya. yang terakhir kali Pak, proses pencarian seperti apa? Jadi dari proses terakhir juga berapa yang masih dicari untuk korban hilangnya, Pak Eko? Baik, berdasarkan data yang kami terima dan kami miliki, bahwa korban dari 65 kami sudah berhasil mengevakuasi 48 orang. Dari 48 korban ini 30 selamat, 18 dalam kondisi meninggal dunia. Dari 18, 15 sudah teridentifikasi. Selanjutnya 3 orang masih proses identifikasi oleh Dinas DVI Polda Jatim. Ini masih menunggu 3 korban yang dalam proses DVI Polda Jatim. Kemudian dalam korban yang masih dalam pencarian kami adalah 17 orang. Di 17 orang inilah kami tetap melakukan, atas pertimbangan masih periode 2 hari ini tidak diketemukan, kami tetap melakukan perpanjangan. Jadi mohon diperjelas, kami tidak menutup operasi SAR. Operasi SAR tetap berjalan sampai dengan 7 hari ke depan. Oke. Cuman intensitas kekuatannya disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Ya, karena korbannya yang belum ditemukan juga masih banyak ya Pak ya, 17 ya. Ya, itulah pertimbangan kami. Pak Eko, ya Pak Eko, ini kan bangkai atau tepat pada saat kapal ini ditemukan bangkainya begitu ya, ini sekitar 6,9 km ya Pak dari titik temuan awal terbalik ya? Jadi posisinya 3,9 km atau 2,2 nautical mile lah kurang lebih. Dari posisi terakhir ais kapal ya. Jadi kapal berjalan itu ada tandanya kayak GPS-nya. Nah, kemudian saat GPS itu mati, disitulah kita menangkap posisi tersebut. Pernah saya sampaikan kok gambaran ais-nya berjalan, sehingga disitulah sebagai posisi lokasi kecelakaan kapal. Kalau bahasa SAR-nya last known position. Oke, Pak Eko, pada saat Itu, ya. pada saat ditemukan tersebut ya beberapa 2,9 atau 3,9 ya tadi kurang lebih ya dari
pertama kali titik GPS-nya hilang. Nah, pada saat kemarin pencarian memang sebenarnya dalam kondisi di Selat Bali sendiri, di tempat TKP-nya sendiri seperti apa sih Pak? Cuacanya, gelombangnya, arusnya? Baik, rata-rata arus bergerak dari utara ke selatan, cuaca nih. Kemudian gelombang rata-rata antara 1 sampai dengan 4 meter gelombang rata-rata. Sehingga kami bisa mendapatkan gambar ini mencari titik selek antara pasang tertinggi dan surut terendah. Disitulah dua golden momennya di waktu tersebut antara saat air pasang tertinggi ataupun air surut terendah. Kita mencari, menurunkan kamera bawah air sehingga kita bisa mengidentifikasi gambaran bawah air. Kemudian kekuatan arus itu rata-rata antara 1 sampai dengan 3 meter per sekon. Itu di permukaan dan di bawah permukaan, Mbak. Pak, kita balik lagi ke jumlah korban yang saat ini masih dinyatakan hilang adalah 17 orang. Nah, ini kan sudah 1 minggu ya Pak berlalu ya sejak peristiwa terjadi. Nah, ini akan seperti apa? Oke, tadi Bapak bilang akan terus memperpanjang dan tidak akan menghentikan, minimal ada 7 hari kita penambahan lagi. Nah, kalau dilihat-lihat seperti apa Pak pencarian 17 korban ini, karena banyak 17 orang yang belum ditemukan? Baik, jadi dengan biasanya kemarin sebelum kami memperpanjang karena masih ada diketemukan 3 korban, tetap kami perpanjang. Ini 2 hari ini korban yang diketemukan nelayan ataupun terapung ini sudah kosong, tidak ada. Kami akan tetap memantau. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan data yang kami miliki, baik di bawah permukaan, gambaran yang ada, sehingga apabila gambaran bawah air terhadap bangkai kapal di bawah ini bisa menunjukkan adanya korban yang terperangkap di bangunan kapal bawah air ini tentunya saran masukan kami untuk aspek investigasi dan aspek pengangkatan bangkai kapal yang dilakukan oleh kementerian lembaga terkait, sehingga secara simultan tugas dari investigasi juga sudah bisa berjalan saat ini. Tugas upaya penyelamatan ataupun pengangkatan bangkai kapal dari dasar laut, karena sesuai aturan Undang-Undang 17/2008 tentang pelayaran, pasal 203 di situ menyebutkan kewajiban operator ataupun pemilik kapal untuk mengangkat bangkai kapal dengan Ya, berarti artinya ketika tadi kan ada penambahan untuk 7 hari waktu pencarian korban ya Pak ya. Nah, apakah juga ada kemungkinan di pencarian korban kan tadi dibilang bahwa mungkin yang mengapung sudah tidak terlihat lagi. Mungkin saja salah satunya berada di dalam bangkai ya kapal ya, atau di dalam kapal lah. Nah, itu apakah bisa juga dengan memproses untuk pengangkatan badan kapal, maka di situ semakin mempermudah untuk proses pencarian Pak ketika badan kapal ini sudah diangkat? Jadi perlu diketahui pemirsa sekalian bahwa proses pengangkatan bangkai kapal itu adalah suatu operasi salvage atau pengangkatan benda objek di bawah air, itu suatu proses yang cukup panjang, tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Karena ini kedalaman sudah ada di antara 50 meter. Dengan menggunakan jenis alat selam saja itu sudah tidak bisa menggunakan alat selam open circuit, harus menggunakan mixed gas. Bahkan jika perlu jenis alat selam untuk salvage yang digunakan menggunakan SSBA. Nah, disinilah nanti ada suatu fase berikutnya, yaitu fase investigasi dan pengangkatan bangkai kapal oleh tim salvage yang akan ditentukan. Demikian, Mbak. Oke, jadi itu juga penentu juga ya untuk berat dan kedalaman bangkai kapal yang sudah ditemukan ya, berarti Pak Eko ya, baik. Ya. Baik, kita nantikan tentunya keluarga juga berharap ya 7 hari proses pencarian ini dapat menghasilkan informasi yang paling baru dari 17 korban yang masih hingga kini dinyatakan belum ditemukan. Terima kasih Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas,
Pak Eko sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia.